Oke, dalam 5 menit ke depan kita akan bahas cara membangun perisai digital kamu sendiri. Nggak perlu pusing sama istilah-istilah teknis yang ribet kok. Ini semua adalah langkah praktis yang bisa langsung kamu coba buat melindungi diri di dunia maya. Yuk, kita mulai. Coba deh, pernah nggak kamu berhenti sejenak dan mikir, sebenarnya apa aja sih yang kita tinggalkan setiap kali kita selesai browsing, posting, atau belanja online? Jawabannya, mungkin jauh lebih banyak dari yang kamu bayangkan. Jadi gini, jejak digital kita itu ada dua jenis. Pertama, jejak aktif. Ini yang kita sadari, misalnya pas kita upload foto liburan atau nulis komentar. Tapi ada juga yang namanya jejak pasif. Dan nah, ini nih yang seringnya kita nggak sadar. Ini adalah data yang dikumpulin diam-diam, contohnya riwayat pencarian kamu, atau lokasi yang dilacak sama aplikasi peta di HP kamu. Kalau digabung, dua jejak ini bisa ngasih gambaran yang super detail tentang siapa diri kita. Oke, jadi kita semua meninggalkan jejak ini. Pertanyaannya sekarang, emang kenapa? Kenapa kita harus peduli? Nah, disinilah ancaman yang sesungguhnya muncul. Dan kenapa keamanan online itu jadi penting banget. Gini deh intinya, jejak digital ini bukan cuma data buat nampilin iklan yang pas buat kamu loh. Di tangan yang salah, jejak ini bisa jadi peta buat ngebobol hidup kamu. Bisa dipakai buat pencurian identitas, penipuan, sampai kerugian finansial yang serius. Ini bukan lagi sekedar soal privasi, tapi ini soal keamanan dasar. Analogi ini pas banget kan? Kamu nggak akan kan ngasih kunci rumah ke orang asing di jalan? Nah, ngasih data pribadi sembarangan di internet itu efeknya sama aja. Kamu seolah-olah ngasih akses gratis buat penjahat masuk ke kehidupan digital kamu. Oke, siap? Yuk kita mulai bangun perisai kita. Lapisan pertama dan yang paling dasar banget adalah sesuatu yang kita semua pakai tiap hari. Kata sandi atau password. Nah, ini dia kesalahan yang paling umum. Kalau satu akun kamu kena retas dan passwordnya ketahuan, si peretas pasti akan coba password yang sama itu ke semua akun kamu yang lain. Tiba-tiba, email, sosmed, semuanya bisa kebuka. Makanya, penting banget pakai password yang beda-beda buat tiap akun. Tapi, gimana dong cara nginget puluhan password yang rumit dan beda-beda? Jawabannya, nggak usah dihafal. Pakai aja yang namanya pengelola kata sandi atau password manager. Anggap aja ini berangkas digital pribadi kamu. Aplikasi ini yang bakal bikinin password super kuat, nyimpen dengan aman, dan ngisian otomatis pas kamu mau login. Serius, ini mungkin satu langkah paling ampuh yang bisa kamu lakuin buat keamanan online. Oke, password yang kuat itu fondasinya. Sekarang, waktunya kita pasang grendel tambahan di pintu digital kita. Namanya autentikasi 2 faktor atau 2FA. Bayangin gini deh, password itu kunci pintu depan kamu. Nah, 2FA ini alarm keamanannya. Jadi, sekalipun ada orang yang berhasil nyuri kunci kamu, mereka tetap gak bisa masuk karena alarmnya bakal bunyi. Ini cara yang super efektif buat ngelindungin akun-akun penting kamu, kayak email atau mobile banking. Dan ngaktifinnya tuh gampang banget loh, nggak seribet yang dibayangin. Prosesnya hampir sama di semua layanan. Kamu tinggal masuk ke pengaturan keamanan, cari pilihan 2FA, terus ikutin aja beberapa langkah simpel. Saran saya kalau ada pilihan pakai aplikasi Authenticator ya, itu lebih aman daripada kode lewat SMS. Oke, akun-akun kita udah lebih aman sekarang. Terus gimana dengan koneksi internetnya sendiri? Apalagi kalau kita lagi di luar rumah. Jawabannya, terus terang aja ya, nggak aman sama sekali. Jaringan wifi publik itu seringkali nggak dienkripsi. Artinya, ini jadi tempat bermain yang gampang banget buat para peretas buat ngintip semua aktivitas online kamu dan nyuri data. Jadi gimana caranya kita melindungi diri di jaringan kayak gini? Ada dua pilihan populer, VPN dan proxy. Tapi bedanya jauh banget. Kata kuncinya cuma satu, enkripsi. Proxy itu cuma nyamarin alamat IP kamu. Tapi VPN, dia bikin semacam terowongan rahasia yang terenkripsi buat semua data internet kamu. Jadi semua yang kamu lakuin online itu terlindungi. Intinya, buat keamanan sejati di wifi publik, VPN itu wajib. Perisai kita udah terpasang nih, tapi jangan santai dulu. Kerjaan kita belum selesai. Lapisan perlindungan berikutnya adalah soal pemeliharaan rutin, atau kita sebut aja kebersihan digital, biar perisai kita ini tetap kuat. Kita semua pasti pernah deh sengaja nge-skip notifikasi update sekarang. Tapi coba deh mulai sekarang kita ubah cara pandang kita soal pembaruan atau update ini.
Nah, ini dia alasannya. Setiap update itu ibarat tukang yang datang buat nambal jendela yang retak di rumah digital kita sebelum ada maling yang bisa nyelinap masuk. Kalau kamu nunda update, itu sama aja kayak sengaja membiarin jendela rumah kamu kebuka lebar-lebar. Ini dia checklist simple buat kebiasaan sehari-hari. Coba deh, iseng periksa izin aplikasi di HP kamu. Masa sih aplikasi center butuh akses ke daftar kontak kamu? Kan aneh. Terus, hati-hati sama email atau chat aneh yang nyuruh klik link. Itu bisa jadi jebakan phishing. Dan ingat, makin sedikit yang kamu umbar di sosmed, makin aman hidup kamu. Jadi, setelah dengerin semua ini, mungkin kamu bingung mau mulai dari mana. Tenang, nggak usah kewalahan. Mulai aja dari 3 langkah yang dampaknya paling besar ini. Lakuin 3 hal ini, dan kamu udah jauh-jauh lebih aman dari sebelumnya. Gini deh, kita kan pasti ngunci pintu rumah tiap malam tanpa mikir panjang. Nah, sudah saatnya kita lakuin hal yang sama buat kehidupan digital kita. Ini bukan soal jadi parno ya, tapi soal jadi lebih cerdas dan aman di dunia yang serba terhubung ini.